nanti dihubung singkat, dia tidak menggunakan 1,3, tapi dia menggunakan 1,1. Nah, nanti akan ada perbedaannya. Lalu di sini ada waktu close and latching capability ampere. Nah, ini biasanya adalah dilihat dari arus asimetrinya karena di sini menggunakan ANSI ya. Kalau di ANSI ada 3 kondisi, yaitu simetri, asimetri dan juga peak. Terus saya next dulu. Nah, di sini ini juga ada perbedaannya. Jika misal tadi ada 3 parameter ya, ada withstand current. Nah, kalau IBB itu menggunakan IEC, Siemens menggunakan standar IEC. Kalau kita lihat di sini ada 2 parameter, yaitu rated short time withstand dan juga rated peak withstand current. 25 kA, yang satunya adalah 63 kA. Lalu ada parameter sebentar. Ini enggak ada. Ini ada parameter rated short time withstand-nya adalah selama 3 sekon, yaitu 25 kA. Artinya circuit breaker atau device capability ini mampu menahan arus sebesar 25 kA selama 3 detik. Jadi misal Bapak Ibu di lapangan ketika ada suatu nameplate atau singgalan diagram di busbarnya ada tulisan 1250 ampere, 31,5 kA, 1 detik. Berarti itu adalah terbilangnya adalah rating kontinunya, arus kontinunya yang dapat maksimal diantarkan adalah 1250 ampere, yaitu pada saat kondisi power flow. Lalu mampu menahan arus hubung singkat sebesar 31,5 kA dalam waktu 1 detik. Semisal contoh di sini, ini kan 25 kA dalam waktu 3 sekon. Kalau misal arus yang mengalir di bawahnya 25 kA, berarti dia bisa menahan berapa sekon? Ada yang mau ngasih pendapat? Contoh misal rating arus hubung singkatnya adalah 20 kA. 20 kA. Berarti dia bisa menahan dalam waktu berapa sekon? Ada yang di sini punya pendapat? Gimana cara menghitungnya? Kita mendapat ketika 20 kA dia mampu menahan dalam durasi berapa lama? Saya Pak Bintang ada ini masih monitor Pak? Ada pendapat Pak kalau misal tadi saya punya arusnya 20 kA, dia bisa nahan arusnya berapa lama durasinya? Oh, Gimana kayaknya Pak? lagi. Maaf Pak, nggak Oh, jelas tadi Pak. oke. Ini kan ada keterangan ya Pak, 25 kA dalam waktu 3 detik ya Pak. Artinya peralatannya mampu menahan arus hubung singkat sebesar 25 kA dengan durasi maksimal 3 sekon. Kalau misal arus hubung singkatnya cuma 20 kA Pak, berarti dia berapa sekon yang bisa ditahan? Apakah tetap 3 sekon? Kalau menurut Bapak? Seharusnya kalau begitu seharusnya di bawah sih Pak, karena kan rating 25 kA 3 sekon berarti kalau di bawah 25 berarti berbanding terbalik juga deh, semakin kecil arus gangguannya pasti semakin lama waktu yang bisa ditahan sama rating tersebut Pak. Semakin besar juga di atas 25 kA pasti juga semakin rendah waktu yang bisa ditahan sebelum mendapatkan kerusakan permanen. Mungkin dari saya seperti itu Oke. Pak. Berarti dia semakin cepat apa semakin lambat kalau 20 kA? Semakin lambat apa semakin cepat? 20 kA berarti makin tahan ya Pak, makin lambat lebih di atas 3 Makin detik lama. mungkin. Oke. Iya. Jawabannya benar Pak Bintang. Tapi cara mendapatkannya adalah dengan menggunakan persamaan termal I kuadrat T. Jadi I1 kuadrat kalikan T1 sama dengan I kuadrat 2 kalikan T2. Artinya kita kuadratkan arusnya 25 kuadrat kalikan 3 sekon sama dengan 20 kuadrat kalikan T2. Sehingga nanti 20 kA dia bisa lebih lama untuk menahan withstand-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya.
kalau kita perhatikan di sini arus withstand current-nya adalah 63 kA. Seperti yang sebelum liburan saya bilang bahwa untuk standar EBB atau standar IEC dari rated short time menuju peak-nya adalah dengan dikalikan 2,5. Silakan Bapak-bapak coba nanti 25 dikalikan 2,5 ya, itu adalah mendekati 63. Kalau saya hitung di sini 25 kalikan 2,5 adalah 62,5. 62,5 kA. Berbanding terbalik dengan standar ANSI. Kalau standar ANSI ya, standar ANSI itu faktor pengalinya adalah dari 2,5 kalikan 2,7. Sehingga nanti ketika ada withstand current-nya 2,5, berarti peak-nya bukan 63. Peak-nya adalah 67,5 atau 68. Nah, nanti kita akan coba lihat simulasinya kita menggunakan etap terlebih dahulu. Contohnya di sini juga. Ini nanti ada ini menggunakan SF6 ya, berarti media isolasinya. Artinya untuk pembukanya kalau yang di sini menggunakan vakum, yang di sini menggunakan SF6. Nah, ada yang mengetahui nggak ini artinya apa? Operating sequence. O 3 menit, CO 3 menit, CO. Nah, nanti saya coba kasih tugas aja. Apa sih maksudnya dari operating sequence di sini? O 3 menit, CO 3 menit, CO. Karena di setiap circuit breaker ya, ini ada parameter seperti ini, operating sequence. Nah, untuk rated current-nya ini berarti spesifikasinya adalah 12 kV, rated voltage-nya berarti peralatan maksimalnya adalah level tegangannya adalah untuk 12 kV. Untuk rated current-nya adalah dari segi power flow adalah 1.600 ampere. Short circuit breaking current-nya 40 kA. Berarti ketika ada short circuit, batas maksimalnya adalah 40 kA. Peak-nya atau making current-nya adalah 40 dikalikan 2,5 karena standar IEC. Makanya di sini adalah 100 kA peak. Short circuit breaking current-nya adalah 40 kA RMS. Ya, secara root mean square. Nah, di sini 40 kA menuju 100 kA adalah dengan dikalikan 2,5. Sama halnya dengan yang di sebelahnya. Ini adalah 25 kA dikalikan 2,5, ketemunya adalah 62,5. Kalau kita bulatkan jadi 63 kA. Sama juga di sini ada operating sequence. O 0,3 sekon, CO 180 sekon, CO. Kalau di sini 3 menit. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini yang bekerja di PLN wajib bisa membaca operating sequence ini. Oke, lanjut. Ini untuk low voltage ya, ada ICU sama ICS. Nah, yang di sini bagaimana sih kita bisa membatasi arus hubung singkat? Misal kapasitas peralatan kita adalah 31,5 kA. Ternyata arus hubung singkatnya adalah 33 kA. Berarti akan ada perbandingan ya, ada perbandingan. Ternyata arus hubung singkatnya lebih besar daripada device capability kita. Yang mana nanti pasti akan membahayakan sistem. Pilihan nomor satu pasti kita akan mengganti. Tapi ketika mengganti dibutuhkan turnaround atau shutdown-nya sangat lama. Terus bagaimana kalau kita ingin menonaktifkan sistem kita tapi dalam waktu yang sebentar saja? Salah satunya kita bisa membatasi arus hubung singkat. Contohnya di sini. Misal kita lihat di sini dari GCB-nya, generator circuit breaker-nya. Ternyata ada arus ICS, ICW, ICU. Rating peralatannya ya adalah 37 kA. Minimum short circuit-nya adalah 54,5 kA. Sehingga di sini saya kesimpulan bahwa not safe semua. Di bawah arus hubung singkatnya, device capability-nya. Rating existing-nya adalah device capability, yang minimum rating adalah hasil dari nilai short circuit-nya.
Sedangkan yang bawah, tipikal incoming sama outgoing medium voltage panel, ternyata aman. Kenapa? Kapasitas peralatannya lebih besar daripada nilai arus hubung singkatnya. Sehingga di sini saya menuliskan bahwa mayoritas rating kapabilitas CB yang terpasang berada di bawah nilai perhitungan short circuit yang ada. Nah, sebagai engineer, kita mau memerlukan mitigasi. Bagaimana skenario perbaikan sesuai dengan yang ada di poin nomor 1. Yang nomor 3, rating peralatan terpasang yang memiliki nilai jauh di bawah perhitungan arus short circuit akan mengakibatkan kerusakan permanen pada peralatan. Sehingga pilihannya mau membatasi atau melakukan pergantian. Kalau kita lihat di sini, tipikal generator circuit breaker. Berarti generatornya harus dinonaktifkan semua. Ketika generatornya dinonaktifkan semua, pasti otomatis proses bisnisnya akan terganggu. Nah, ini challenge kita. Bagaimana supaya kita bisa mengamankan peralatan dari kerusakan, tapi tidak mengganggu dari proses bisnis kita. Lalu, saya menyarankan ada beberapa opsi. Opsi yang pertama adalah pembatasan operasi generator. Opsi kedua adalah penggantian. Kalau kita ngomong penggantian, nama di lapangannya adalah retrofit. Retrofit circuit breaker. Opsi yang ketiga, penggunaan line reactor. Ya. Opsi yang keempat adalah menggunakan current limiter. Dari setiap opsi ini kita kaji seberapa jauh efektif opsi-opsi ini dengan mempertimbangkan dari sisi teknis dan mau dari sisi ekonomis. Sisi ekonomisnya apa? Dari sisi biaya. Ketika kita menggunakan opsi 2, 3, 4, otomatis akan ada biaya yang akan kita keluarkan. Karena akan yang pertama opsi 2, kita melakukan pergantian. Opsi yang ketiga, kita membeli line reactor. Opsi 4, kita juga membeli current limiter. Opsi 1, ini adalah masa scheduling aja, scheduling dari generatornya. Perlu kita ingat bahwa short circuit ya, short circuit itu dipengaruhi dari banyaknya jumlah arus kontribusi. Arus kontribusi ini dari mana? Arus kontribusi ini berasal dari pembangkit dan juga motor. Minggu lalu sudah saya jelaskan bisa dari mana aja, bisa dari generator, bisa dari utilitas. Kalau kita ngomong PLN, PLN itu sebenarnya terdiri dari jumlah generator yang sangat banyak. Kita jadikan satu, jadikan namanya utilitas atau grid. Yang ketiga adalah ada motor sinkron. Nanti dia durasinya sampai 4 cycle saja. Lalu yang terakhir ada namanya motor induksi. Nah, kita lihat dari opsi 1. Karena ini ada hubungannya. Bagaimana kita menyusun menyusun koordinasi proteksi, apakah kita menggunakan pembangkitan maksimum atau pembangkitan minimum. Apa itu maksudnya pembangkitan maksimum? Misal, di sini ada 5 generator. Berarti ketika ngomong pembangkitan maksimum, 5 generator ini akan menyala. Nah, pembangkitan minimum, jumlah generator yang ada scheduling on off-nya. Saya contohkan di sini ternyata ini pakai 3 generator saja, 2 generator off. Nah, nanti di kaidah proteksi, kita harus menggunakan scheduling pembangkitan maksimum dibandingkan minimum. Kenapa? Setting proteksi itu tidak boleh dirubah-rubah seenaknya sendiri. Meskipun di sini 3 generatornya aktif, kita harus tetap memperhitungkan dari 5 generatornya. Settingnya harus tetap menggunakan setting 5 generator yang aktif. Kita nggak boleh ketika ternyata 3 generator aktif, settingnya diganti hanya 3. Itu nggak fleksibel. Makanya pembangkitan maksimum, tapi settingnya adalah secara minimum. Masih ingat kalau dari studi hubung singkat kita menggunakan rating arus short circuit yang maksimal untuk menentukan kapabilitas peralatan atau device capability. Tapi untuk koordinasi proteksi, kita kebalikannya. Kita menggunakan arus hubung singkat yang minimum. Nanti akan saya contohkan di namanya TCC, time current characteristic. Bagaimana kita bisa
melakukan koordinasi proteksi dengan melihat kurva proteksinya. Contoh di sini kita lihat, ternyata di busbar generator ketika terjadi hubung singkat, ini menggunakan 3 fasa tidak ada cycle-nya karena kalau saya lihat ini menggunakan IEC harusnya. Kita lihat di sini. Ternyata ada 7,3 dikalikan 5, lalu dari sisi 20 kV menuju ke 0,4 ada 42,4 kA. Sehingga totalnya adalah 78,5. Device capability-nya 120%. Udah melebihi dari kapabilitas circuit breaker yang dihitam ini. Generator 1 sampai generator 6. Begitu pula untuk primer circuit breaker di sisi primer dari trafonya. Judinya adalah 120%. Kenapa di sini ada arus kontribusi? Karena ternyata generator ini terhubung dengan grid. Kalau nggak salah ini pembangkit, saya ngerjakan PLT biomas ya di daerah Surakarta kalau nggak salah. Nah di sini dia selain menggunakan generator genset di sini karena 0,4 kV, dia juga menggunakan PLN. Ternyata PLN mengirim arus kontribusi yaitu 42,4 kA. Sehingga saya kasih opsi, coba generatornya adalah 3 saja. 3 generator di sini nonaktif, 2 generator di sini nonaktif, 3 generator saja yang aktif, ternyata arusnya turun. Karena tidak ada dikurangi sekitar 14,6. Sehingga total IS-nya di sini cuma 63,5 kA. Device capability-nya 97,7%. Nah, ini pun saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena ini masih bisa naik sedikit. Karena di sini udah menyentuh 98%. Karena takutnya lebih, paling aman hanya 2 generator saja yang aktif. Paling aman. Tapi kalau 3 generator masih bisa ada potensi terjadi kerusakan. Nah, di sini kita lihat dari opsi 1 terjadi pembatasan operasi generator. Ya, operasi pembatasan generator. Kalau kita lihat di sini, kalau tadi yang di skenario pertama adalah terjadi hubung singkat di sisi sinkron busnya, ya sinkron busnya di bus sinkron generatornya, tapi kasus yang kedua di terminal generatornya. Artinya misal di sini. Nah, di terminal generatornya itu terjadi hubung singkat. Berapa? Ketika terjadi hubung singkat, ternyata short circuit-nya adalah 56 kA. Device duty-nya adalah 150%. Kalau saya tadi menonaktifkan 2, ternyata ISC-nya adalah 48,6 kA, dia masih 130%. Terjadi hubung singkat di terminal generator, sudah pasti tidak aman. Nah, opsi yang kedua, kita melakukan retrofit circuit breaker. Kelebihannya adalah paling fleksibel, efisien dalam jangka waktu yang panjang, artinya ketika kita mengganti permasalahan itu sudah pasti aman. Untuk dalam waktu yang long term, ketika kita mau ekspansi sistemnya menjadi lebih besar, masih ada spare. Yang kedua adalah paling mudah dilakukan. Ketiga bisa menyelesaikan masalah. Nah, saya juga sebagai konsulen di sini ngomong, kekurangannya adalah investasi awal yang dibutuhkan untuk pembelian ACB atau disebut air circuit breaker yang baru dengan kapasitas breaking capacity-nya adalah 80 sampai 100 kA itu berkisar 50 sampai 70 juta rupiah. ACB 800 ampere 4 volt 65 kA yaitu sekitar 35 juta rupiah. MCCB 800 ampere 4 volt 65 kA sekitar 25 juta rupiah. Nah, kita lihat investasinya seberapa. Opsi 3 saya tawarkan adalah penggunaan line reaktor. Nah, tapi di sini ada kelebihan sama kekurangan ketika kita menggunakan line reaktor. Kenapa? Nanti akan berhubungan dari bagaimana kita menyambungkannya. Contohnya adalah skema reaktor. Generator reaktor di sini adalah ketika kelebihannya adalah melindungi generator ketika terjadi short circuit pada bus terminal generator. Nah, karena line reaktor ini sangat berbeda dengan namanya SFCL atau static fault current limiter.
Kekurangannya adalah constant voltage drop dan power loss ketika sistem beroperasi dalam keadaan normal. Artinya ketika line reaktor ini dipasang di terminal generator, dia akan mengalami namanya voltage drop atau jatuh tegangan. Selain itu juga ada power losses. Kenapa? Karena line reaktor ini dia akan beroperasi ketika dua kondisi. Baik itu kondisi normal dan juga ada kondisi hubung singkat. Nah, ketika terjadi gangguan pada area busbar utama, tegangan akan drop dan akan mengakibatkan generator akan mengalami out of step. Karena tegangan di terminal generatornya sangat turun. Nah, lalu ketika kita pasang di feed reaktor, ya, ketika terjadi gangguan pada feeder, maka tegangan busbar tidak akan terdampak, sehingga menghindarkan generator dari out of step atau localized fault. Kita memitigasi kekurangan yang skema pertama. Tapi ada kekurangannya juga. Terjadi constant voltage drop dan power loss ketika sistem beroperasi dalam keadaan normal, sama. Tidak akan ada pembatasan terhadap arus hubung singkat ketika ada gangguannya di area busbar utama atau busbar internal dari generator. Lalu yang ketiga adalah tie bus reaktor, yaitu melindungi generator ketika terjadi short circuit pada setiap titik bus utama dalam sistem. Dapat mengakomodasi kemungkinan pengembangan jaringan sistem kelistrikan. Kekurangannya adalah memerlukan investasi yang lebih banyak dibandingkan dua skema lainnya. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita menggunakan generator reaktor, artinya di seri, ya, di seri dari generatornya. Sistem ini pernah diimplementasikan di pabrik petrokimia yang ada di Gresik. Pembangkitnya namanya UBB, ya, karena kapasitas busbarnya saat itu sangat kecil, sistemnya ekspansinya gede-gedean, ternyata dibutuhkan namanya reaktor ini. Dampaknya yang tadi saya sebutkan bahwa terjadi drop voltage dan juga maupun power loss. Lalu bagaimana kalau feeder reaktor? Ternyata di internal load-nya kita pasangi feeder load-nya. Ya. Lalu ketika ada tie bus, kita pasang di tie bus-nya di sini. Nah, kita pasang di tie bus-nya. Perlu banyak investasi. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini, berarti ada beberapa opsi yang kita bisa berikan kepada owner. Silakan dari ownernya adalah memilih. Nanti di kesimpulan juga akan saya tulis bahwa konsultan merekomendasikan bahwa ini yang terbaik. Tapi nanti kita kembalikan lagi karena dari owner harus melihat dari perspektif teknis maupun ekonomis. Begitu pula untuk konsultan. Tapi nanti kita sesuaikan lagi budget yang ada di perusahaan atau dari ownernya itu seberapa banyak. Oke, next dulu. Aduh, melek. Yang opsi ketiga, kita menggunakan line reaktor. Line reaktornya adalah kita pasang di primer trafo step up-nya. Kita lihat ketika kita masang di sini, ya, ternyata terjadi penurunan arus hubung singkat sebesar nanti totalnya adalah pembebanannya adalah 61%. Tapi dengan catatan kita tidak menonaktifkan dua generator dibandingkan skenario yang sebelumnya. Nah, kita menggunakan line reaktor di sini. Ternyata turun sampai 61%. Tapi kita bisa mengaktifkan generatornya adalah 5 generator yang aktif. Berarti di sini akan ada hal yang positif. Kita tidak menonaktifkan generator, tapi kita bisa mengurangi arus hubung singkatnya. Nah, opsi yang tiga ini menggunakan line reaktor adalah di sisi terminal generator. Ya, di sisi generator kita pasang juga. Ketika dengan reaktor, ya, ketika dengan reaktor di sini, tetap reaktornya dipasang di primer trafo
tapi ketika terjadi hubungan singkatnya di terminal generator, duty-nya berkurang sampai 95% dengan catatan 5 generator masih aktif. Nah, yang penting Bapak Ibu ketahui bahwa hubung singkat di sisi sistem sinkron generator sama di internal generator itu nilai arus hubung singkatnya berbeda. Nah, nanti saya akan coba tunjukkan kalau nanti waktunya sempat ya sampai jam 5 perhitungannya secara numerikalnya. Nanti mohon maaf saya belum men-share ini ya apa namanya materi kuliah tentang proteksi nanti saya share. Oke, saya next. Not responding lagi. Opsi yang keempat adalah menggunakan current limiter ya. Nah, current limiter di sini kita lihat perbandingannya. Oh, ternyata ketika menggunakan current limiter dipasang dengan di primer trafo step up-nya di sini arus hubung singkatnya sangat jauh turunnya. Ya. Kita lihat di sini ada perbandingan dengan menggunakan LS limiter atau dengan tanpa menggunakan LS limiternya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu SFCL ya, beda sama LS limiter. Kalau SFCL kondisinya adalah dia beroperasi pada saat hanya hubung singkat saja. Dia dipasang. Terus pada saat kondisi normal tidak ada hubung singkat, dia tidak akan beroperasi. Sehingga permasalahan tadilan reaktor itu bisa diatasi dengan current limiter. Dia tidak akan menyebabkan drop voltage maupun power loss. Pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa tahu kondisi ini normal adalah kondisi ini terjadi hubung singkat. Jawabannya adalah dia sensingnya adalah terhadap suhu. Ketika terjadi hubung singkat, ternyata suhunya itu naik drastis. Makanya dia bisa beroperasi. Sensingnya adalah suhu. Namun ketika saat kondisi normal, suhunya adalah ada setting saat kondisi normal dan setting saat kondisi terjadi hubung singkat. Ketika terjadi normal, dia tidak akan bekerja. Makanya dia tidak akan mengalami drop voltage maupun power loss. Nah, di sini opsi penggunaan LS limiter di sini ini cukup besar. Kalau tidak salah di sini saya search di Google adalah perkiraannya adalah 230.000 USD, satu kubikel triggernya adalah 14 KA, komisinya adalah include commissioning. Harganya 230.000 USD. Dan spare fuse-nya spare fuse 3 adalah 190 USD per unitnya. Sehingga investasinya sangat mahal kalau menggunakan LS limiter. Nah, di sini kalau tadi saya resume bahwa memang kapasitas-kapasitas peralatan di sini tuh sangat mahal, tapi akan ada dampak panjangnya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan jadwal scheduling on off, dia ketika akan mau ekspansi sistemnya perlu lakukan penambahan lagi. Nah, ini nanti disesuaikan aja dengan time value of money-nya. Karena kita lihat kita mencatatkan tahun ini atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan pasti nanti akan dampaknya adalah dari sisi biayanya. Nah, ini adalah pendahuluan ya, bagaimana kita bisa membatasi arus hubung singkat dan bagaimana cara kita menanganinya. Oke, sebentar saya coba cari PPT yang kedua, yaitu bagaimana kita mau menghitung kalkulasi arus hubung singkat secara numerical. Nanti kita juga bisa bandingkan dengan yang ada di software simulasinya. Oke, stop sharing. Oke.
Bentar, perhitungan arus hubung singkatnya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat yang diajari dengan Bu Ginas ya pada saat mata kuliah AST, bagaimana sih kita menghitung arus hubung singkat? Yaitu yang pertama adalah mengubah semua peralatan listrik dalam bentuk impedansi dengan satuan per unit. Kalau Bapak Ibu perhatikan di software-software itu, contoh di Silent library-nya sudah menggunakan per unit system. Kalau di etap, dia sebenarnya sudah menggunakan per unit system, tapi dirubah dalam prosentase. Contohnya kalau di datasheet adalah 0,14 PU, maka yang nanti dimasukkan ke dalam etap itu adalah 14%. Dikalikan 100%. Nah, ada perbedaan antara dua software itu. Sebenarnya juga di dalam proses simulasi itu terjadi proses perubahan atau konversi. Dia itu merubah ke per unit terlebih dahulu, lalu diproses, disimulasikan di numerical, baru nanti outputnya dikembalikan ke bentuk semula. Makanya di per unit itu ada 3 besaran. Ada yang namanya besaran dasar, besaran aktual, dan juga besaran per unit. Langkah kedua, 3, 4 adalah konsep di rangkaian listrik. Mengubah sistem kelistrikan ke dalam rangkaian ekuivalen sesuai dengan gangguan yang terjadi. Yang nomor 3, menghitung total impedansi dari rangkaian ekuivalen. Yang keempat adalah menghitung nilai arus gangguan maksimum dan arus gangguan minimum. Langkah 2, 3, 4 ini adalah konsep dari rangkaian listrik. Nah, konsep 1 adalah di konsep power systemnya. Makanya kenapa biasanya sebelum power kita harus belajar namanya rangkaian listrik dulu. Nah, di sini kita lihat mengubah semua bentuk peralatan ini ke dalam bentuk impedansi per unit. Nah, ini kita lihat yang tadi saya katakan ada 3. Ada besaran dasar atau base, ada besaran per unit, dan juga ada besaran realnya atau dalam satuan ohm. Nah, nanti akan ada di generator itu ada namanya XD double aksen, reaktansi subtransien, reaktansi transien, dan reaktansi steady state. Nanti Bapak Ibu mau menghitung maksimum, mau menghitung minimum, silakan. Kalau di IEC tidak ada perhitungan maksimum, tidak ada perhitungan minimum. Makanya ANSI itu lebih lebih enak kalau kita melakukan studi koordinasi proteksi. Karena dia ada namanya perhitungan minimumnya. Menggunakan 30 cycle-nya itu. Nah, ini ada bagaimana kita mengkonversinya. Langsung saja, ini juga ada kabel. Contoh. Bentar saya slideshow. Misal saya punya singleline diagram segini. Ada generator dengan kapasitas 12 mega, terus dihubungkan melalui trafo, terus ada kabel lagi, ada trafo lagi, terus ada 3 motor. Kita mau tahu nilai arus hubung singkat di bus 118 ini berapa? Kalau kita menggunakan etap, yang penting datanya harus benar. Datanya apa aja? Data impedansi. Itu harus benar kita masukkan. X dari trafo, X dari kabel, X dari 3 motor ini, X dari generator. Itu harus benar. Nah, kita bisa menjustifikan ini benar, kita bisa melalui trial error dengan perhitungan. Makanya konsep perhitungan ini sangat fundamental. Ketika Bapak Ibu sudah melewati AST, nah di situ kita lihat bahwa oh ternyata arus hubung singkatnya seperti ini dikatakan salah. Kenapa? Karena justifikasi saya adalah dengan melihat impedansi generatornya segini, harusnya nilai arus hubung singkatnya tidak segini. Ini pernah kejadian di waktu saya mengerjakan di Pupuk Sriwijaya. Ternyata hasil dari tim ITS dan juga hasil dari tim kontraktor yang ada di Pusri, arus hubung singkatnya berbeda. Dari ITS adalah kapasitasnya cukup menggunakan rating kapasitas peralatan 31,5 KA.
dari kontraktornya Pusri merekomendasikan harus di atas 40 KA. Sangat besar perbandingannya. Orang Pusri manggil pihak dari ITS, manggil pihak dari kontraktornya. Kok bisa ada dua nilai yang berbeda? Mereka juga menggunakan etap, kita juga menggunakan etap. Kita sudah yakin, pasti jawabannya adalah dia salah memasukkan impedansi yang ada di peralatan. Apalagi impedansi dari generator. Kalau kita tahu, kapasitas peralatan itu 40 KA itu udah paling besar. Kalau kita mau menambahkannya, itu custom. Sangat mahal. Orang Pusri dihadapkan di dua pilihan, mau percaya dari konsultannya ITS atau mau dari kontraktornya Pusrinya sendiri. Kita presentasi, kita bandingkan. Betul, impedansinya salah dari kontraktornya Pusri. Sangat beruntung sekali. Kenapa? Kalau orang Pusri approve dari kontraktornya Pusri, otomatis mereka memerlukan biaya yang lebih untuk spesifikasi peralatannya. Investasi lagi baliknya. Nah, kita sebagai konsultan, kita harus tetap memperhatikan kaidah itu. Biaya yang optimal, biaya yang minimal, tapi kehandalan tetap terjaga. Keamanan tetap terjaga. Ngapain butuh spesifikasi yang di atas 40 KA? Kalau misal di bawah 31,5 KA saja sudah cukup. 31,5 KA itu perlu meskipun ada penambahan ekspansi, itu masih cukup. Nggak perlu diganti di atas 40 KA. Nah, di sini nanti kita bisa melatih sense of engineering kita. Bagaimana kita bisa menentukan, oh ternyata hasil simulasi kita benar. Oh ternyata hasil simulasi kita salah. Dengan cara, ya tadi, kita tahu numerikalnya terlebih dahulu, baru kita lihat. Nameplate itu kita bisa baca, kita bisa konversi, kita bisa masukkan ke dalam sistem. Gitu. Nah, kita rubah terlebih dahulu. Parameternya apa saja? Karena saya mau device capability, berarti saya harus mensimulasikan arus hubung singkatnya adalah 3 fasa setengah cycle. Karena setengah cycle, impedansi yang digunakan adalah XD double accent. Nah, kita rubah ke dalam satuan per unit. Kita masukkan XG-nya adalah 16,8% ya. Lalu di sini ada 13,8 itu adalah merupakan tegangan generatornya. 12 megawatt adalah dari segi satuan kapasitasnya atau ratingnya. Kalau dari MVA enggak? Bisa enggak? Bisa. Enggak perlu dibagi power faktornya. 0,97 adalah efisiensinya. Nah, kita dapat. Oh, ternyata ketika dirubah ke jadi satuan PU adalah 1,089 PU. Ini untuk generator. Untuk trafo, ambil sama juga X-nya. Bedanya antara trafo sama generator, X-nya cuma 1. Tidak ada seperti generator, ada subtransient, transient, sama steady state. Dia cukup 1 saja. Kita rubah lagi. Trafonya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggunakan di level tegangan primer maupun sekunder. Di sini saya menggunakan 13,8 kV. Lalu dari sisi kapasitasnya 6 MVA. Karena sudah MVA, dia tidak perlu dibagi power faktornya lagi. Ya, karena di sini satunya adalah MVA peralatan. Lalu kita ambil X-nya 6,491%. Kita bagi antara XPU ohm dibagi XPU base, ternyata ketemunya adalah 1,084 PU. Lalu untuk kabel ini juga sama. Ambil nilai R-nya, ambil X-nya. Kalau misal dia ada paralel 3, di sini kita bagikan. Lalu kalikan panjangnya. Karena Bapak Ibu tahu, kalau kabel itu dalam satuan ohms per kilo. Misal dia memiliki panjangnya adalah 0,196, 0,106 dalam 1 kilo. Ternyata panjangnya nggak sampai 1 kilo. Hanya misal 400 meter. Berarti Bapak Ibu perlu kalikan dengan 0,4 km. Kita dapat di sini hasilnya adalah 0,000417 PU. Kabel juga trafo. Nah, yang terakhir adalah dari sisi motor.
motor itu juga memiliki impedansi untuk setengah cycle karena kita mau ngambilnya adalah arus hubung singkat yang maksimum. Dalam waktu setengah cycle, motornya kapasitasnya berapa? Ini adalah dalam satuan horsepower ya, karena 0,765. Lalu 3,45 adalah dari kapasitas level tegangan motornya. Kita ubah menjadi PU menjadi 17,4 per unit. Motor 19, motor 25. Nah, yang nomor 2, mengubah sistem kelistrikan ke dalam rangkaian ekuivalen. Tadi kita udah merubah per unit. Kita jadikan seperti ini. Kita jadikan ini adalah impedansi dari generator, impedansi dari trafo, impedansi dari kabel, impedansi dari kabel, impedansi dari kabel. Ini dari impedansi motor. Nah, seperti ini. Lalu yang ditanyakan adalah ketika terjadi hubung singkat di titik mana? Titiknya adalah di sini. Nah, Bapak Ibu harus merubah menjadi rangkaian ekuivalen. Rangkaian ekuivalennya seperti apa? Jadi ketika ada hubung singkat di sini, ini seakan-akan ditarik ke bawah. Berarti di sini diserikan terlebih dahulu. Makanya di sini XPU dari generator diseri dengan XPU trafo, diseri dengan kabel, diseri dengan kabel, diseri dengan trafo. Ini coba Bapak Ibu kebawakan. Seakan-akan dia ke bawah adalah seri. Lalu hasilnya ini diparalel terlebih dahulu. Maka di sini hasil serinya adalah 3,25 PU. Hasil yang bawah ini paralel adalah 2,8 PU. Lalu Bapak Ibu tarik ke bawah lagi berarti antara 2,8 sama 3,25 Bapak Ibu paralelkan lagi. Nah, antara X1 diparalel dengan X2. Ternyata hasilnya adalah 1,5 PU. Sama dengan rangkaian ekuivalen yang kita ajarkan di teori. Ini adalah rangkaian listrik. Ternyata kita lihat arus hubung singkat maksimumnya. Nah, kenapa di sini ada arus hubung singkat minimum? Karena jika nilai impedansi urutan positif sama dengan urutan negatif, berarti nilai X1 sama dengan nilai X2. Maka untuk mendapatkan ISC minimum atau 2 fasa atau line to line-nya, itu kita bisa ambil dari ISC 3 fasanya. Begitu pula untuk nanti kita mau menghitung ISC 1 fasanya. Nah, kita lihat di sini, ternyata hasilnya adalah 11,56. 11,56 KA. Kalau dari hasil simulasi adalah 11,03. Berbeda 0,43 KA. Kenapa saya ada perbedaan? Karena di sini ada pengaruh koma yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pengaruh tadi efisiensi. Seharusnya kita tidak perlu menggunakan efisiensi. Ya, tapi di sini sudah hampir sama adalah 11 KA, di sini juga 11 KA. Antara hasil simulasi dan juga hasil numerical. Nah, nanti kapasitas-kapasitas ini yang nanti kita akan isi di peralatan pengamannya. Seperti HVCB, LVCB, dan juga BAS. Ini udah jam berapa? Pas lah. Kalau menurut saya di sini karena kita mau simulasi ya, mohon maaf karena laptop saya juga nge-lag ini karena RAM-nya ada yang masalah. Kita ketemu simulasinya di minggu depan saja. Tapi nanti Bapak Ibu sudah di pertemuan berikutnya sudah harus ada aplikasinya. Bapak Ibu bisa menggunakan etap maupun di silent. Karena nanti tugas pertamanya adalah Bapak Ibu harus menghitung arus hubung singkatnya berapa. Yang kedua adalah menentukan desain spesifikasi peralatannya atau device capability-nya. Ya, nanti PPT-nya akan saya bagi. Begitu pula untuk yang mungkin materi-materi proyek saya juga akan bagikan ke Teams-nya juga. Nanti sehingga Bapak Ibu bisa saling belajar. Oke, karena di sini sudah mau menunjukkan jam 5. Bagi yang sudah membuka, silakan berbuka. Saya juga cukupkan karena minggu depan kita libur ya, minggu waktunya Idul Fitri. Saya ucapkan minal aizin Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya lahir batin jika saya ada kesalahan sewaktu 3 pertemuan ini. Saya ada kesalahan waktu mengajar, salah kata, dan mungkin nanti kita bisa ketemu di minggu depan ya Bapak Ibu. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak, Bapak Ibu. Ya, saya izin live. Ya, mohon maaf lahir batin Mohon juga. maaf lahir batin juga Bapak.